Hukum Iris Bella, Nurul Amalia mengungkapkan fakta terbaru terkait rumah tangga kliennya dengan Amar Zoni. Nurul Amalia mengatakan bahwa kliennya sudah pisah rumah dengan Amar Zoni sejak bulan Maret. Di mana bulan itu sama saat Amar tertangkap narkoba untuk kedua kalinya. Kalau Mbak Iris pisah rumah sudah lama. Sejak Maret, ini hampir 8 atau 9 bulan, ujar Nurul Amalia di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Dengan begitu, Nurul Amalia mengatakan sejak saat itu Iris Bella sudah tidak pernah mengetahui aktivitas Amar Zoni lagi. Aktris berusia 27 tahun itu baru mengetahui kabar Amar ketika suaminya berkunjung untuk bertemu dengan anak-anaknya. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu. Ketika keluar dari penahanan sampai sekarang, nggak tahu. Suami datang ke rumah untuk anak-anak, sambung Nurul. Kendati demikian, tak ada pembicaraan terkait perceraian. Kalau itu saya gak tahu karena ributnya kan mereka, yang tahu mereka dan jalanin. Saya gak tahu secara pasti apakah ada talak atau tidak. Sejak perceraian bergulir sih gak ada ya ucapan talak, pungkas Nurul. Hasil sidang hari ini Ya, kalau untuk sidang hari ini kan dikasih waktu ya, batas waktu sampai pukul 2 untuk upload jawaban dari tergugat. Karena ini sidangnya dengan menggunakan sistem e-court, jadi para pihak memang tidak hadir ke ruang persidangan, tetapi kehadirannya itu melalui e-court dan nanti pihak tergugat agendanya adalah hari ini memberikan jawaban gitu, seperti itu, dan ditunggu sampai nanti pukul 2 siang gitu, seperti itu. Kalau boleh dijelaskan awal mulanya Mbak Iris tuh akhirnya bulat untuk bercerai dan alasannya itu apa sih Bu? Ya, karena ini kan sebenarnya saya memahami ya, perasaan Mbak Iris ini kan bukan suatu keputusan yang mudah ya untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Karena memang ini melalui keputusan yang panjang dan pemikiran yang mendalam, karena terlihat dari beberapa kali kami juga sudah perbaharuan surat kuasa sampai 2 kali ya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau juga dalam kondisi memang keputusan ini berat gitu untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, adapun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba itu, dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian gitu, seperti itu. Tapi ada perubahan ketiga ketika sudah memaafkan, sudah bebas lagi, Iris mencoba untuk memaafkan tidak bisa. Kan sempat jalan bersama juga tuh. Nah, kalau untuk hubungan, memang hubungan mereka secara, karena ada anak-anak ya, hubungan sebagai ayah dan ibu ya, yang ingin mengasuh bersama anak-anak itu hubungannya baik. Tetapi kalau terkait dengan alasan perceraian itu memang sudah keputusan Mbak Iris ya, keputusan Mbak Iris yang lahir dari dirinya sendiri gitu, melalui proses ya dari berdoa ya, minta petunjuk pada Allah, dan ini adalah bagian dari keputusannya Mbak Iris sendiri gitu, bukan atas desakan dari pihak manapun, bukan atas keputusan atau motivasi dari keluarga, itu nggak ada, memang murni dari Mbak Iris sendiri yang memang ingin mengajukan perceraian terhadap suaminya gitu. Selain melakukan narkoba lagi bakal bercerai gitu, perjanjian. Nah, itu tidak ada di dalam gugatan ya, dan juga Mbak Iris nggak menyampaikan terkait narkoba itu ya, karena memang Mbak Iris sendiri secara pasti mengetahuinya pas ketika ditangkap setelah pernikahan itu terjadi ya, ditangkap kemudian ditahan dan ada putusan dari pengadilan negeri seperti itu. Jadi sebelumnya saya pikir saya juga nggak tahu ya, karena memang Mbak Iris sendiri memang tidak menyampaikan sampai jauh sebelum itu gitu. Jadi hanya ketika setelah ada fakta kejadian ya, bahwa suaminya menggunakan narkoba itu ya, kemudian ini yang membuat beliau mantap ya untuk mengajukan perceraian pada saat itu ya. Selain narkoba mungkin kayak orang ketiga kan, banyak juga ada kayak chat yang beredar dia sama perempuan lain gitu. Nah, itu terkait alasan-alasan lainnya. Kalau itu tidak ada yang untuk pihak ketiga, dan alasan-alasan lainnya saya tidak bisa membahas ya secara rinci karena itu bagian dari privasinya Mbak Iris ya, dan itu juga bagian dari kita menghormati sidang secara tertutup ya, jadi memang tidak dibuka secara umum persidangannya. Kalau dalam gugatan selain perceraian apa aja, kayak hak asuh anak atau harta bersama? Di dalam gugatan kita juga kami juga memasukkan ya terkait dengan hak asuh anak dan juga penetapan untuk nafkah ya.
nafkah anak yang ini akan menjadi tanggung jawab dari ayahnya gitu. Kalau boleh tahu nominal besarnya nafkah? Untuk nominal, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan ya secara terperinci, tapi memang itu ada karena memang untuk tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak itu memang boleh sekalian ya. Jadi memang ada undang-undang juga yang mengatur terkait itu. Puluhan atau Nggak bisa saya sampaikan ya secara mendetail karena itu memang bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum tadi. Gitu. Harta gono ini masuk nggak Bu? Harta bersama di sini Mbak Iris tidak menuntut harta bersama ya. Mbak Iris juga tidak pernah mempermasalahkan harta selama perkawinan ya. Jadi memang tidak ada. Kalau memang mempermasalahkan pasti ada di gugatan itu, tapi tidak ada di PT Tumput, tidak ada. Hanya gugatan perceraian, kemudian hak asuh anak dan kemudian nafkah anak. Gitu. Mereka punya perjanjian pranikah tidak? Oh tidak ada ya, karena memang Mbak Iris tidak pernah menyampaikan ya sebelum mengajukan gugatan ketika bertemu dengan kami tidak pernah menyampaikan ada itu. Mbak Iris tidak pernah menuntut soal itu ya. Jadi ini salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah yang seperti masyarakat Indonesia tahu ya, memahami itu ya, situasinya adalah karena memang ada masalah penggunaan narkoba itu gitu. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nafkah dan lain-lain nggak ada. Bu, ini kan pemberitanya Ahmad ditangkap di salah satu apartemen. Itu sudah berapa lama mereka pisah rumah? Kalau Mbak Iris sendiri pisah rumahnya sudah lama ya, sejak bulan Maret ya. Bulan Maret ini udah hampir 8 bulan ya, atau 9 bulan ya. Jadi memang mereka sudah tidak satu rumah. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu ya. Aktivitas ketika keluar dari penahanan ya sampai hari ini ya, Mbak Iris tidak tahu sama sekali. Mbak Iris hanya tahunya ketika suaminya datang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anak itu aja. Jadi komunikasinya untuk fokus dalam mengasuh anak secara bersama-sama. Jadi berarti kan Maret itu kan ditangkap. Berarti Maret itu pada saat Amar ditangkap langsung pisah rumah atau memang Sebelumnya sudah pisah rumah? Sebelumnya sih saya kayak nggak ada ya. Jadi memang bulan Maret itu memang mereka sejak ditangkapnya suaminya ya itu memang sudah terjadi ya, sudah tidak bertemu lagi seperti itu. Kecuali memang mungkin penjengukan ya itu. Iris konsultasi ke ibunya bulan apa, Bu? Itu udah lama sekali ya. Jadi sudah sangat lama ya. Jadi ini kan menunggu keputusan Mbak Iris ya. Jadi Mbak Iris juga memikirkan ya. Bahkan kita sampai 2 kali membuat surat kuasa ya perbaharuan karena sudah lama. Sebenarnya harus diperbaharui lagi surat kuasanya. Karena memang kalau mau menggugat kan harus yang terbaru. Jadi tidak bisa menggunakan surat kuasa yang lama. Dan ini keputusan yang panjang. Jadi Mbak Iris sendiri baru memantapkan itu pas ya akan memasukkan gugatan ya ke pengadilan agama. Berarti pada saat Amar di penjara pun sudah ada keinginan dari Ibel buat cerai aja dari Amar. Waktu itu kayaknya belum ya, misalnya belum ada ya, maksudnya belum sampai ke situ ya. Jadi karena kita ketemuannya juga ya sudah lama sih sebenarnya. Jadi bukan karena itu, tapi memang itu menjadi alasan ya. Tetapi ya pas ditangkap itu memang belum. Tapi kan Amar baru 2 bulan nih bebas dari penjara. Maksudnya durasi lamanya itu seberapa lama? Agustus kah konsultasinya atau Enggak Agustus. Tadi terakhir aja pas pisah rumah aja Mei, ya, bulan Maret itu ya. nah Maret Pas ditangkap. Ya pas ditangkap bulan Maret itu. berarti pada saat Maret itu Amar di penjara berarti ini sudah ada omongan dong kalau misalnya dia mau pisah sama Amar. Ya itulah sekitar bulan Maret ketika mereka pisah rumah, berarti otomatis memang sudah tidak ada ini lagi ya, komunikasi yang terjalin untuk itu ya. Bu, apartemen yang tempat Amar tinggal sekarang itu apartemen bersama apa apartemen Amar? Nah saya nggak tahu ya, karena memang tidak ada data terkait harta bersama, karena tidak ada dalam gugatan. Saya nggak tahu kalau itu kepemilikannya milik siapa ya, karena memang Mbak Iris sendiri tidak pernah menyampaikan terkait aset itu ya. Bu, ini kan baru kemarin ketangkap lagi untuk yang ketiga kalinya. Ada penyampaian nggak dari Iris Bel terkait Tanggapan ini? Kalau Mbak Iris sendiri sih menyerahkan ini pada proses hukum aja ya, karena memang ini kan sudah ditangkap ya, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mbak Iris menyerahkan saja kepada proses hukum itu. Ini menjadi makin mantap nggak sih untuk Mbak Iris tuh bercerai dan pengen cepet-cepet untuk cerai juga proses? Kalau mantap karena dari awal sendiri memang dengan alasan pernah ada penggunaan narkoba ya, memang itu sudah menjadi keputusan ya bagi Mbak Iris ya, keputusan yang panjang yang dipikirkan secara mendalam dan akhirnya memang memutuskan untuk bercerai, salah satunya karena alasan itu. Bu, setelah Amar tertangkap ini yang ketiga kalinya menjadi penghalang nggak sih untuk proses perceraian ini sendiri? Ya kalau di proses persidangan sendiri itu tidak ya, karena memang tergugat memang sudah menandatangani surat kuasa itu jauh ya sebelum ditangkap ya.
dan itu sudah ada jadwal sidang juga. Jadi kan karena sudah ada kuasa hukum, jadi cukup kuasa hukumnya saja yang mewakili, karena memang tidak ada perintah lagi para pihak prinsipal untuk hadir ke persidangan gitu. Bu, Jadi cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Bu, ini kan udah 3 kali amat narkoba. Iris ada kepikiran buat mungkin nggak membolehin amat buat ketemu anaknya karena masalah ini terulang lagi. Nah kalau sampai terakhir ya, jadi Mbak Iris itu membuka ruang seluas-luasnya ya untuk suaminya sebagai ayah dari anak-anaknya untuk bertemu gitu, berkomunikasi, tidak ada batasan sama sekali. Dan terakhir karena memang sudah ditahan, jadi agak susah ya, mungkin nggak ketemu anak dulu gitu ya, seperti itu. Terakhir komunikasi sama Iris sama ibu apa Bu yang membahas apa Bu? Terakhir sih karena kita akan persiapan persidangan ya untuk jawaban ini gitu kan. Jadi Mbak Iris wajarlah menanyakan nanti kira-kira persidangan berikutnya seperti apa. Jadi terakhir ada komunikasi terkait itu dan persiapan untuk pembuktian ya, saksi-saksi dan juga pembuktian surat. Jadi bahasan kita masalah itu. Bagian itunya ya, apakah Mbak Iris sudah tahunya sejak kapan saya nggak tahu. Tetapi memang menjadi bagian dari alasan perceraian, salah satunya adalah karena sudah menggunakan narkoba dan tertangkap ya di bulan Maret itu gitu, seperti itu. Itu menjadi alasan. Pernah tidak Bu Iqbal memergoki Amar di rumah pakai narkoba? Oh itu nggak tahu ya, kayaknya nggak pernah sih ya kalau Mbak Iris sendiri. Anak-anak gimana Mbak? Kalau anak-anak sih karena memang Mbak Iris memberikan ruang yang cukup luas ya kepada pihak tergugat untuk selalu bertemu dengan anak, jadi tidak ada membatasi sama sekali. Bahkan masih ketemu terakhir itu hari Minggu ya, masih ada ketemuan dengan anaknya ya. Jadi Mbak Iris memberikan ruang ya, mau main, mau komunikasi dengan anak itu bebas aja gitu, nggak ada batasan ya dari Mbak Iris sendiri gitu, seperti itu. Terkait sidang kelanjutannya akan ada saksi dan pembuktian itu tanggal berapa? Nanti hari ini kan jawaban ya, nanti seminggu lagi itu jawaban dari kami ya atas jawaban hari ini dari tergugat. Nah kemudian sidang berikutnya jawaban lagi dari mereka ya, duplik. Terus kemudian sidang berikutnya baru saksi Januari. Saksi itu kemungkinan bulan Januari ya, tanggal 4 kalau nggak salah ya, 4 Januari itu. Nanti saya cek lagi. Saksinya siapa? Kalau dari pihak Iris? Saksinya dari keluarganya Mbak Iris ya. Jadi ada dari keluarga yang memang sih kalau untuk kasus perceraian itu saksi itu memang dianjurkan dari keluarga ya, karena memang yang mengetahui persis ya masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu. Amar Zoninya juga ngajuin saksi nggak? Saya belum tahu ya, karena tapi dikasih kesempatan oleh majelis hakim, jadi kedua belah pihak itu boleh mengajukan saksi ya, karena mendirikan dalil masing-masing kan. Jadi pihaknya tergugat sendiri kemungkinan juga akan membawa saksi gitu, seperti itu. Bu, artinya hak asuh anak penuh ke tidak. Nah, kalau secara undang-undang memang kalau anak masih usianya di bawah 13 tahun ya, ini harusnya memang sama ibunya secara otomatis ya. Tetapi memang Mbak Iris, kenapa Mbak Iris ingin menetapkan hak asuh anak kepada beliau? Karena ini bagian dari anak-anak memang tinggalnya bersama Mbak Iris, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ini sebagai kemudahan nanti untuk administrasi ya, untuk sekolahnya ya, atau untuk bikin administrasi yang lain, karena memang harus ada penetapan hak asuh anak ya ketika ada suami istri yang melakukan perceraian gitu, seperti itu. Itu sebenarnya ketika Amar ditangkap untuk ketiga kalinya, Iris reaksinya gimana? Terkejut apa udah biasa aja? Nah saya belum ketemu lagi ya, belum ketemu secara langsung ya. Jadi memang ini berita pun saya baru tahunya dari tim manajemennya aja gitu ya. Jadi memang Mbak Iris sendiri belum menyampaikan ya secara langsung terkait bagaimana sikapnya, tapi yang pasti sih Mbak Iris menyerahkan ini kepada proses hukum gitu. Seperti itu ya, silakan aja ya, karena ini kan udah berjalan ya proses hukumnya gitu. Kira-kira akan jenguk nggak sih Bu? Nah itu saya belum tahu ya yang kayak gitu. Terus selama di Lido Iris pernah jenguk nggak sih Bu waktu itu? Nggak tahu ya saya, pernah sekali. Bu, fakta soal penangkapan Amar yang sekarang ini akan diungkapkan juga di sidang cerai untuk menguatkan gugatan dan juga soal Nah nanti ya tergantung dari jawaban ya, dari jawabannya pihak tergugat. Kalau misalnya nanti ada bantahan dalil-dalil, kami bisa saja sih nanti di dalam replik kami memasukkan ya adanya fakta baru tertangkapnya tergugat ya untuk kasus yang sama dengan alasan perceraian yang sudah kami ajukan gitu. Dari bulan Maret Iqbal tidak bersama lagi sama Amar. Pernah tidak pas ribut mengucapkan kalimat talak? Kalau itu sih saya nggak tahu ya, karena memang ributnya kan saya nggak tahu ya. Karena itu mereka ya yang menjalani ya. Jadi memang saya tidak mengetahui secara pasti ya apakah ada talak atau tidak gitu ya, seperti itu. Tapi sampai sejak perceraian bergulir memang tidak ada sih pengucapan talak dari bergulirnya ini ya. Gitu. Oke, aman.
Kuasa hukum Iris Bella, Nurul Amalia mengungkapkan fakta terbaru terkait rumah tangga kliennya dengan Amar Zoni. Nurul Amalia mengatakan bahwa kliennya sudah pisah rumah dengan Amar Zoni sejak bulan Maret. Di mana bulan itu sama saat Amar tertangkap narkoba untuk kedua kalinya. Kalau Mbak Iris pisah rumah sudah lama. Sejak Maret, ini hampir 8 atau 9 bulan, ujar Nurul Amalia di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Dengan begitu, Nurul Amalia mengatakan sejak saat itu Iris Bella sudah tidak pernah mengetahui aktivitas Amar Zoni lagi. Aktris berusia 27 tahun itu baru mengetahui kabar Amar ketika suaminya berkunjung untuk bertemu dengan anak-anaknya. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu. Ketika keluar dari penahanan sampai sekarang, nggak tahu. Suami datang ke rumah untuk anak-anak, sambung Nurul. Kendati demikian, tak ada pembicaraan terkait perceraian. Kalau itu saya gak tahu karena ributnya kan mereka, yang tahu mereka dan jalanin. Saya gak tahu secara pasti apakah ada talak atau tidak. Sejak perceraian bergulir sih gak ada ya ucapan talak, pungkas Nurul. Hasil sidang hari ini Ya, kalau untuk sidang hari ini kan dikasih waktu ya, batas waktu sampai pukul 2 untuk upload ya, upload jawaban dari tergugat. Karena ini sidangnya dengan menggunakan sistem e-court, jadi para pihak memang tidak hadir ke ruang persidangan, tetapi kehadirannya itu melalui e-court dan nanti pihak tergugat agendanya adalah hari ini memberikan jawaban gitu, seperti itu kan, dan ditunggu sampai nanti pukul 2 siang gitu, seperti itu. Kalau boleh dijelaskan awal mulanya Mbak Iris tuh akhirnya bulat untuk bercerai dan alasannya itu apa sih Bu? Ya, karena ini kan sebenarnya saya memahami ya, perasaan Mbak Iris ini kan bukan suatu keputusan yang mudah ya untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Karena memang ini melalui keputusan yang panjang dan pemikiran yang mendalam, karena terlihat dari beberapa kali kami juga sudah perbaharuan surat kuasa sampai 2 kali ya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau juga dalam kondisi memang keputusan ini berat gitu untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, adapun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba itu, dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian gitu, seperti itu. Tapi ada Terlebih lagi yang perubahan ketiga tidak ya. ketika sudah memaafkan, sudah bebas lagi, Iris mencoba untuk memaafkan tidak bisa. Kan sempat jalan bersama juga tuh. Nah, kalau untuk hubungan, memang hubungan mereka secara, karena ada anak-anak ya, hubungan sebagai ayah dan ibu ya, yang ingin mengasuh bersama anak-anak itu hubungannya baik. Tetapi kalau terkait dengan alasan perceraian itu memang sudah keputusan Mbak Iris ya, keputusan Mbak Iris yang lahir dari dirinya sendiri gitu, melalui proses ya dari berdoa ya, minta petunjuk pada Allah, dan ini adalah bagian dari keputusannya Mbak Iris sendiri gitu, bukan atas desakan dari pihak manapun, bukan atas keputusan atau motivasi dari keluarga, itu nggak ada, memang murni dari Mbak Iris sendiri yang memang ingin mengajukan perceraian terhadap suaminya gitu. Selain melakukan narkoba lagi bakal bercerai gitu, perjanjian. Nah, itu tidak ada di dalam gugatan ya, dan juga Mbak Iris nggak menyampaikan terkait narkoba itu ya, karena memang Mbak Iris sendiri secara pasti mengetahuinya pas ketika ditangkap setelah pernikahan itu terjadi ya, ditangkap kemudian ditahan dan ada putusan dari pengadilan negeri seperti itu. Jadi sebelumnya saya pikir saya juga nggak tahu ya, karena memang Mbak Iris sendiri memang tidak menyampaikan sampai jauh sebelum itu gitu. Jadi hanya ketika setelah ada fakta kejadian ya, bahwa suaminya menggunakan narkoba itu ya, kemudian ini yang membuat beliau mantap ya untuk mengajukan perceraian pada saat itu ya. Selain narkoba, mungkin kayak orang ketiga kan banyak juga ada kayak chat yang beredar dia sama perempuan lain gitu. Nah, itu terkait alasan-alasan lainnya. Kalau itu tidak ada yang untuk pihak ketiga, dan alasan-alasan lainnya saya tidak bisa membahas ya secara rinci karena itu bagian dari privasinya Mbak Iris ya, dan itu juga bagian dari kita menghormati sidang secara tertutup ya, jadi memang tidak dibuka secara umum persidangannya. Kalau dalam gugatan selain perceraian apa aja, kayak hak asuh anak atau harta bersama? Di dalam gugatan kita juga kami juga memasukkan ya terkait dengan hak asuh anak dan juga penetapan untuk nafkah ya.
nafkah anak yang ini akan menjadi tanggung jawab dari ayahnya gitu. Kalau boleh tahu nominal besarnya nafkah? Untuk nominal, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan ya secara terperinci, tapi memang itu ada karena memang untuk tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak itu memang boleh sekalian ya. Jadi memang ada undang-undang juga yang mengatur terkait itu. Puluhan atau Nggak bisa saya sampaikan ya secara mendetail karena itu memang bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum tadi. Gitu. Harta gono ini masuk nggak, Bu? Harta bersama di sini Mbak Iris tidak menuntut harta bersama ya. Mbak Iris juga tidak pernah mempermasalahkan harta selama perkawinan ya. Jadi memang tidak ada. Kalau memang mempermasalahkan pasti ada di gugatan itu, tapi tidak ada di PT Tumput, tidak ada. Hanya gugatan perceraian, kemudian hak asuh anak dan kemudian nafkah anak. Gitu. Mereka punya perjanjian pranikah tidak? Oh tidak ada ya, karena memang Mbak Iris tidak pernah menyampaikan ya sebelum mengajukan gugatan ketika bertemu dengan kami tidak pernah menyampaikan ada itu. Mbak Iris tidak pernah menuntut soal itu ya. Jadi ini salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah yang seperti masyarakat Indonesia tahu ya, memahami itu ya, situasinya adalah karena memang ada masalah penggunaan narkoba itu gitu. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nafkah dan lain-lain nggak ada. Bu, ini kan pemberitanya Amar ditangkap di salah satu apartemen. Itu sudah berapa lama mereka pisah rumah? Kalau Mbak Iris sendiri pisah rumahnya sudah lama ya, sejak bulan Maret ya. Bulan Maret ini udah hampir 8 bulan ya, atau 9 bulan ya. Jadi memang mereka sudah tidak satu rumah. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu ya. Aktivitas ketika keluar dari penahanan ya sampai hari ini ya, Mbak Iris tidak tahu sama sekali. Mbak Iris hanya tahunya ketika suaminya datang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anak itu aja. Jadi komunikasinya untuk fokus dalam mengasuh anak secara bersama-sama. Jadi berarti kan Maret itu kan ditangkap. Berarti Maret itu pada saat Amar ditangkap langsung pisah rumah atau memang Sebelumnya sudah pisah rumah? Sebelumnya sih saya kayak nggak ada ya. Jadi memang bulan Maret itu memang mereka sejak ditangkapnya suaminya ya itu memang sudah terjadi ya, sudah tidak bertemu lagi seperti itu. Kecuali memang mungkin penjengukan ya itu. Iris konsultasi ke ibunya bulan apa, Bu? Itu udah lama sekali ya. Jadi sudah sangat lama ya. Jadi ini kan menunggu keputusan Mbak Iris ya. Jadi Mbak Iris juga memikirkan ya. Bahkan kita sampai 2 kali membuat surat kuasa ya perbaharuan karena sudah lama. Sebenarnya harus diperbaharui lagi surat kuasanya. Karena memang kalau mau menggugat kan harus yang terbaru. Jadi tidak bisa menggunakan surat kuasa yang lama. Dan ini keputusan yang panjang. Jadi Mbak Iris sendiri baru memantapkan itu pas ya akan memasukkan gugatan ya ke pengadilan agama. Berarti pada saat Amar di penjara pun sudah ada keinginan dari Ibel buat cerai aja dari Amar. Waktu itu kayaknya belum ya, misalnya belum ada ya, maksudnya belum sampai ke situ ya. Jadi karena kita ketemuannya juga ya sudah lama sih sebenarnya. Jadi bukan karena itu, tapi memang itu menjadi alasan ya. Tetapi ya pas ditangkap itu memang belum. Kan Amar baru 2 bulan nih bebas dari penjara. Maksudnya durasi lamanya itu seberapa lama? Agustus kah konsultasinya atau enggak Agustus? Tadi terakhir aja pas pisah rumah aja ya, bulan Maret itu ya. Nah, Maret pas ditangkap. Iya, pas ditangkap bulan Maret itu. Berarti pada saat Maret itu Amar di penjara, berarti ini sudah ada omongan dong kalau misalnya dia mau pisah sama Amar. Ya itulah sekitar bulan Maret ketika mereka pisah rumah, berarti otomatis memang sudah tidak ada ini lagi ya, komunikasi yang terjalin untuk itu ya. Bu, apartemen yang tempat Amar tinggal sekarang itu apartemen bersama apa apartemen Amar? Nah, saya nggak tahu ya, karena memang tidak ada data terkait harta bersama, karena tidak ada dalam gugatan. Saya nggak tahu kalau itu kepemilikannya milik siapa ya, karena memang Mbak Iris sendiri tidak pernah menyampaikan terkait aset itu ya. Bu, ini kan baru kemarin ketangkap lagi untuk yang ketiga kalinya. Ada penyampaian nggak dari Iris Bella terkait tanggapan ini? Kalau Mbak Iris sendiri sih menyerahkan ini pada proses hukum aja ya, karena memang ini kan sudah ditangkap ya, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mbak Iris menyerahkan saja kepada proses hukum itu. Ini menjadi makin mantap nggak sih untuk Mbak Iris tuh bercerai dan pengen cepet-cepet untuk cerai juga, Prof? Kalau mantap karena dari awal sendiri memang dengan alasan pernah ada penggunaan narkoba ya, memang itu sudah menjadi keputusan ya bagi Mbak Iris ya, keputusan yang panjang yang dipikirkan secara mendalam dan akhirnya memang memutuskan untuk bercerai, salah satunya karena alasan itu. Bu, setelah Amar tertangkap ini yang ketiga kalinya menjadi penghalang nggak sih untuk proses perceraian ini sendiri? Ya, kalau di proses persidangan sendiri itu tidak ya, karena memang tergugat memang sudah menandatangani surat kuasa itu jauh ya sebelum ditangkap ya.
dan itu sudah ada jadwal sidang juga. Jadi kan karena sudah ada kuasa hukum, jadi cukup kuasa hukumnya saja yang mewakili karena memang tidak ada perintah lagi para pihak prinsipal untuk hadir ke persidangan gitu. Bu, jadi cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Bu, ini kan udah 3 kali Amar narkoba. Iris ada kepikiran buat mungkin nggak membolehin Amar buat ketemu anaknya karena masalah ini terulang lagi. Nah kalau sampai terakhir ya, jadi Mbak Iris itu membuka ruang seluas-luasnya ya untuk suaminya sebagai ayah dari anak-anaknya untuk bertemu gitu, berkomunikasi, tidak ada batasan sama sekali. Dan terakhir karena memang sudah ditahan, jadi agak susah ya, mungkin nggak ketemu anak dulu gitu ya, seperti itu. Terakhir komunikasi sama Iris sama ibu apa Bu yang membahas apa Bu? Terakhir sih karena kita akan persiapan persidangan ya untuk jawaban ini gitu kan. Jadi Mbak Iris wajarlah menanyakan nanti kira-kira persidangan berikutnya seperti apa. Jadi terakhir ada komunikasi terkait itu dan persiapan untuk pembuktian ya, saksi-saksi dan juga pembuktian surat. Jadi bahasan kita masalah itu. Bagian itunya ya, apakah Mbak Iris sudah tahunya sejak kapan saya nggak tahu. Tetapi memang menjadi bagian dari alasan perceraian, salah satunya adalah karena sudah menggunakan narkoba dan tertangkap ya di bulan Maret itu gitu, seperti itu. Itu menjadi alasan. Pernah tidak Bu Iqbal memergoki Amar di rumah pakai narkoba? Oh itu nggak tahu ya, kayaknya nggak pernah sih ya kalau Mbak Iris sendiri. Anak-anak gimana Mbak? Kalau anak-anak sih karena memang Mbak Iris memberikan ruang yang cukup luas ya kepada pihak tergugat untuk selalu bertemu dengan anak, jadi tidak ada membatasi sama sekali. Bahkan masih ketemu terakhir itu hari Minggu ya, masih ada ketemuan dengan anaknya ya. Jadi Mbak Iris memberikan ruang ya, mau main, mau komunikasi dengan anak itu bebas aja gitu, nggak ada batasan ya dari Mbak Iris sendiri gitu, seperti itu. Terkait sidang kelanjutannya akan ada saksi dan pembuktian itu tanggal berapa? Nanti hari ini kan jawaban ya, nanti seminggu lagi itu jawaban dari kami ya atas jawaban hari ini dari tergugat. Nah kemudian sidang berikutnya jawaban lagi dari mereka ya, duplik. Terus kemudian sidang berikutnya baru saksi Januari. Saksi itu kemungkinan bulan Januari ya, tanggal 4 kalau nggak salah ya, 4 Januari itu. Nanti saya cek lagi. Saksinya siapa? Kalau dari pihak Iris? Saksinya dari keluarganya Mbak Iris ya. Jadi ada dari keluarga yang memang sih kalau untuk kasus perceraian itu saksi itu memang dianjurkan dari keluarga ya, karena memang yang mengetahui persis ya masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu. Amar Zoninya juga ngajuin saksi nggak? Saya belum tahu ya, karena tapi dikasih kesempatan oleh majelis hakim, jadi kedua belah pihak itu boleh mengajukan saksi ya, karena mendirikan dalil masing-masing kan. Jadi pihaknya tergugat sendiri kemungkinan juga akan membawa saksi gitu, seperti itu. Bu, artinya hak asuh anak penuh ke tidak. Nah, kalau secara undang-undang memang kalau anak masih usianya di bawah 13 tahun ya, ini harusnya memang sama ibunya secara otomatis ya. Tetapi memang Mbak Iris, kenapa Mbak Iris ingin menetapkan hak asuh anak kepada beliau? Karena ini bagian dari anak-anak memang tinggalnya bersama Mbak Iris, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ini sebagai kemudahan nanti untuk administrasi ya, untuk sekolahnya ya, atau untuk bikin administrasi yang lain, karena memang harus ada penetapan hak asuh anak ya ketika ada suami istri yang melakukan perceraian gitu, seperti itu. Itu sebenarnya ketika Amar ditangkap untuk ketiga kalinya, Iris reaksinya gimana? Terkejut apa udah biasa aja? Nah saya belum ketemu lagi ya, belum ketemu secara langsung ya. Jadi memang ini berita pun saya baru tahunya dari tim manajemennya aja gitu ya. Jadi memang Mbak Iris sendiri belum menyampaikan ya secara langsung terkait bagaimana sikapnya, tapi yang pasti sih Mbak Iris menyerahkan ini kepada proses hukum gitu. Seperti itu ya, silakan aja ya, karena ini kan udah berjalan ya proses hukumnya gitu. Kira-kira akan jenguk nggak sih Bu? Nah itu saya belum tahu ya yang kayak gitu. Terus selama di Lido Iris pernah jenguk nggak sih Bu waktu itu? Nggak tahu ya saya, pernah deh, kayak pernah sekali. Bu, fakta soal penangkapan Amar yang sekarang ini akan diungkapkan juga di sidang cerai untuk menguatkan gugatan dan juga soal Nah nanti ya tergantung dari jawaban ya, dari jawabannya pihak tergugat. Kalau misalnya nanti ada bantahan dalil-dalil, kami bisa saja sih nanti di dalam replik kami memasukkan ya adanya fakta baru tertangkapnya tergugat ya untuk kasus yang sama dengan alasan perceraian yang sudah kami ajukan gitu. Dari bulan Maret Iqbal tidak bersama lagi sama Amar. Pernah tidak pas ribut mengucapkan kalimat talak? Kalau itu sih saya nggak tahu ya, karena memang ributnya kan saya nggak tahu ya. Karena itu mereka ya yang menjalani ya. Jadi memang saya tidak mengetahui secara pasti ya apakah ada talak atau tidak gitu ya, seperti itu. Tapi sampai sejak perceraian bergulir memang tidak ada sih pengucapan talak dari bergulirnya ini ya. Gitu. Oke, aman.
Kuasa hukum Iris Bella, Nurul Amalia mengungkapkan fakta terbaru terkait rumah tangga kliennya dengan Amar Zoni. Nurul Amalia mengatakan bahwa kliennya sudah pisah rumah dengan Amar Zoni sejak bulan Maret. Di mana bulan itu sama saat Amar tertangkap narkoba untuk kedua kalinya. Kalau Mbak Iris pisah rumah sudah lama. Sejak Maret, ini hampir 8 atau 9 bulan, ujar Nurul Amalia di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Dengan begitu, Nurul Amalia mengatakan sejak saat itu Iris Bella sudah tidak pernah mengetahui aktivitas Amar Zoni lagi. Aktris berusia 27 tahun itu baru mengetahui kabar Amar ketika suaminya berkunjung untuk bertemu dengan anak-anaknya. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu. Ketika keluar dari penahanan sampai sekarang, nggak tahu. Suami datang ke rumah untuk anak-anak, sambung Nurul. Kendati demikian, tak ada pembicaraan terkait perceraian. Kalau itu saya nggak tahu karena ributnya kan mereka, yang tahu mereka dan jalanin. Saya nggak tahu secara pasti apakah ada talak atau tidak. Sejak perceraian bergulir sih nggak ada ya ucapan talak, pungkas Nurul. Hasil sidang hari ini. Ya, kalau untuk sidang hari ini kan dikasih waktu ya, batas waktu sampai pukul 2 untuk upload jawaban dari tergugat. Karena ini sidangnya dengan menggunakan sistem e-court. Jadi para pihak memang tidak hadir ke ruang persidangan, tetapi kehadirannya itu melalui e-court, dan nanti pihak tergugat agendanya adalah hari ini memberikan jawaban gitu, seperti itu. Dan ditunggu sampai nanti pukul 2 siang gitu, seperti itu. Kalau boleh dijelaskan awal mulanya Mbak Iris tuh akhirnya bulat untuk bercerai dan alasannya itu apa sih Bu? Ya, karena ini kan sebenarnya saya memahami ya, perasaan Mbak Iris ini kan bukan suatu keputusan yang mudah ya untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Karena memang ini melalui keputusan yang panjang dan pemikiran yang mendalam, karena terlihat dari beberapa kali kami juga sudah perbaharuan surat kuasa sampai 2 kali ya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau juga dalam kondisi memang keputusan ini berat gitu untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, adapun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba itu, dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian gitu, seperti itu. Tapi ada perubahan ketiga, tidak ketika sudah memaafkan, sudah bebas lagi, Iris mencoba untuk memaafkan tidak? Kan sempat jalan bersama juga tuh. Nah, kalau untuk hubungan, memang hubungan mereka secara, karena ada anak-anak ya, hubungan sebagai ayah dan ibu ya, yang ingin mengasuh bersama anak-anak itu hubungannya baik. Tetapi kalau terkait dengan alasan perceraian itu memang sudah keputusan Mbak Iris ya, keputusan Mbak Iris yang lahir dari dirinya sendiri gitu, melalui proses ya dari berdoa ya, minta petunjuk pada Allah, dan ini adalah bagian dari keputusannya Mbak Iris sendiri gitu, bukan atas desakan dari pihak manapun, bukan atas keputusan atau motivasi dari keluarga, itu nggak ada, memang murni dari Mbak Iris sendiri yang memang ingin mengajukan perceraian terhadap suaminya gitu. Selain melakukan narkoba lagi bakal bercerai gitu, perjanjian. Nah, itu tidak ada di dalam gugatan ya, dan juga setelah ada fakta kejadian ya bahwa suaminya menggunakan narkoba itu ya, kemudian ini yang membuat beliau mantap ya untuk mengajukan perceraian pada saat itu ya. Selain narkoba, mungkin kayak orang ketiga kan banyak juga ada kayak chat yang beredar dia sama perempuan lain gitu. Nah, itu terkait alasan-alasan lainnya. Kalau itu tidak ada yang untuk pihak ketiga, dan alasan-alasan lainnya saya tidak bisa membahas ya secara rinci karena itu bagian dari privasinya Mbak Iris ya, dan itu juga bagian dari kita menghormati sidang tertutup secara tertutup ya, jadi memang tidak dibuka secara umum persidangannya. Kalau dalam gugatan selain perceraian apa aja, kayak hak asuh anak atau harta bersama? Di dalam gugatan kita juga kami juga memasukkan ya terkait dengan hak asuh anak dan juga penetapan untuk nafkah ya, nafkah anak yang ini akan menjadi tanggung jawab dari ayahnya gitu. Kalau boleh tahu nominal besarnya nafkah? Untuk nominal, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan ya secara terperinci, tapi memang itu ada karena memang
untuk tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak itu memang boleh sekalian ya. Jadi memang ada undang-undang juga yang mengatur terkait itu. Puluhan atau Nggak bisa saya sampaikan ya secara mendetail karena itu memang bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum tadi. Gitu. Harta gono ini masuk nggak Bu? Harta bersama di sini Mbak Iris tidak menuntut harta bersama ya. Mbak Iris juga tidak pernah mempermasalahkan harta selama perkawinan ya. Jadi memang tidak ada. Kalau memang mempermasalahkan pasti ada di gugatan itu, tapi tidak ada di PT Tumput, tidak ada. Hanya gugatan perceraian, kemudian hak asuh anak dan kemudian nafkah anak. Mereka punya perjanjian pranikah tidak? Oh tidak ada ya, karena memang Mbak Iris tidak pernah menyampaikan ya sebelum mengajukan gugatan ketika bertemu dengan kami tidak pernah menyampaikan ada itu. Mbak Iris tidak pernah menuntut soal itu ya. Jadi ini salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah yang seperti masyarakat Indonesia tahu ya, memahami itu ya, situasinya adalah karena memang ada masalah penggunaan narkoba itu gitu. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nafkah dan lain-lain nggak ada. Gitu. Bu, ini kan pemberitanya Ahmad ditangkap di salah satu apartemen. Itu sudah berapa lama mereka pisah rumah? Kalau Mbak Iris sendiri pisah rumahnya sudah lama ya, sejak bulan Maret ya. Bulan Maret ini udah hampir 8 bulan ya, atau 9 bulan ya. Jadi memang mereka sudah tidak satu rumah. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu ya. Aktivitas ketika keluar dari penahanan ya sampai hari ini ya, Mbak Iris tidak tahu sama sekali. Mbak Iris hanya tahunya ketika suaminya datang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anak itu aja. Jadi komunikasinya untuk fokus dalam mengasuh anak secara bersama-sama. Jadi semenjak kan Maret itu kan ditangkap. Berarti Maret itu pada saat Amar ditangkap langsung pisah rumah atau memang Sebelumnya sudah pisah rumah? Sebelumnya sih saya kayak nggak ada ya. Jadi memang bulan Maret itu memang mereka sejak ditangkapnya suaminya ya itu memang sudah terjadi ya, sudah tidak bertemu lagi seperti itu. Kecuali memang mungkin penjengukan ya itu. Iris konsultasi ke ibunya bulan apa Bu? Itu udah lama sekali ya. Jadi sudah sangat lama ya. Jadi ini kan menunggu keputusan Mbak Iris ya. Jadi Mbak Iris juga memikirkan ya. Bahkan kita sampai 2 kali membuat surat kuasa ya perbaharuan karena sudah lama. Sebenarnya harus diperbaharui lagi surat kuasanya. Karena memang kalau mau menggugat kan harus yang terbaru. Jadi tidak bisa menggunakan surat kuasa yang lama. Dan ini keputusan yang panjang. Jadi Mbak Iris sendiri baru memantapkan itu pas ya akan memasukkan gugatan ya ke pengadilan agama. Nanti pada saat Amar di penjara pun sudah ada keinginan dari Ibel buat cerai aja dari Amar. Waktu itu kayaknya belum ya, misalnya belum ada ya, maksudnya belum sampai ke situ ya. Jadi karena kita ketemuannya juga ya sudah lama sih sebenarnya. Jadi bukan karena itu, tapi memang itu menjadi alasan ya. Tetapi ya pas ditangkap itu memang belum. Tapi kan Amar baru 2 bulan nih bebas dari penjara. Maksudnya durasi lamanya itu seberapa lama? Agustus kah konsultasinya atau enggak Agustus? Tadi terakhir aja pas pisah rumah aja bulan Maret itu ya. Nah, Maret Pas ditangkap. Iya, pas ditangkap bulan Maret itu. Berarti pada saat Maret itu Amar di penjara, berarti ini sudah ada omongan dong kalau misalnya dia mau pisah sama Amar. Ya itulah sekitar bulan Maret ketika mereka pisah rumah, berarti otomatis memang sudah tidak ada ini lagi ya, komunikasi yang terjalin untuk itu ya. Bu, apartemen yang tempat Amar tinggal sekarang itu apartemen bersama apa apartemen Amar? Nah, saya nggak tahu ya, karena memang tidak ada data terkait harta bersama, karena tidak ada dalam gugatan. Saya nggak tahu kalau itu kepemilikannya milik siapa ya, karena memang Mbak Iris sendiri tidak pernah menyampaikan terkait aset itu ya. Bu, ini kan baru kemarin ketangkap lagi untuk yang ketiga kalinya. Ada penyampaian nggak dari Iris Bel terkait tanggapan Iris? Kalau Mbak Iris sendiri sih menyerahkan ini pada proses hukum aja ya, karena memang ini kan sudah ditangkap ya, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mbak Iris menyerahkan saja kepada proses hukum itu. Ini menjadi makin mantap nggak sih untuk Mbak Iris tuh bercerai dan pengen cepet-cepet untuk cerai juga proses? Kalau mantap karena dari awal sendiri memang dengan alasan pernah ada penggunaan narkoba ya, memang itu sudah menjadi keputusan ya bagi Mbak Iris ya, keputusan yang panjang yang dipikirkan secara mendalam dan akhirnya memang memutuskan untuk bercerai, salah satunya karena alasan itu. Bu, setelah Amar tertangkap ini yang ketiga kalinya menjadi penghalang nggak sih untuk proses perceraian ini sendiri? Ya, kalau di proses persidangan sendiri itu tidak ya, karena memang tergugat memang sudah menandatangani surat kuasa itu jauh ya sebelum ditangkap ya. Dan itu sudah ada jadwal sidang juga. Jadi kan karena sudah ada kuasa hukum, jadi cukup kuasa hukumnya saja yang mewakili. Karena memang tidak ada perintah lagi para pihak prinsipal untuk hadir ke persidangan gitu. Bu, jadi cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Bu, ini kan udah 3 kali Amar
Iris ada kepikiran buat mungkin nggak membolehin Amar buat ketemu anaknya karena masalah ini terulang lagi. Nah, kalau sampai terakhir ya, jadi Mbak Iris itu membuka ruang seluas-luasnya ya untuk suaminya sebagai ayah dari anak-anaknya untuk bertemu gitu, berkomunikasi, tidak ada batasan sama sekali. Dan terakhir karena memang sudah ditahan, jadi agak susah ya, mungkin nggak ketemu anak dulu gitu ya, seperti itu. Terakhir komunikasi sama Iris sama ibu apa Bu yang membahas apa Bu? Terakhir sih karena kita akan persiapan persidangan ya untuk jawaban ini gitu kan. Jadi Mbak Iris wajarlah menanyakan nanti kira-kira persidangan berikutnya seperti apa. Jadi terakhir ada komunikasi terkait itu dan persiapan untuk pembuktian ya, saksi-saksi dan juga pembuktian surat. Jadi bahasan kita masalah itu. Bagian itunya ya, apakah Mbak Iris sudah tahunya sejak kapan saya nggak tahu. Tetapi memang menjadi bagian dari alasan perceraian, salah satunya adalah karena sudah menggunakan narkoba dan tertangkap ya di bulan Maret itu gitu, seperti itu. Itu menjadi alasan, Pernah tidak Bu Ibel memergoki Amar di rumah pakai narkoba? Oh itu nggak tahu ya, kayaknya nggak pernah sih ya kalau Mbak Iris sendiri. Anak-anak gimana, Mbak? Kalau anak-anak sih karena memang Mbak Iris memberikan ruang yang cukup luas ya kepada pihak tergugat untuk selalu bertemu dengan anak, jadi tidak ada membatasi sama sekali. Bahkan masih ketemu terakhir itu hari Minggu ya, masih ada ketemuan dengan anaknya ya. Jadi Mbak Iris memberikan ruang ya, mau main, mau komunikasi dengan anak itu bebas aja gitu, nggak ada batasan ya dari Mbak Iris sendiri gitu, seperti itu. Terkait sidang kelanjutannya akan ada saksi dan pembuktian itu tanggal berapa? Nanti hari ini kan jawaban ya, nanti seminggu lagi itu jawaban dari kami ya atas jawaban hari ini dari tergugat. Nah kemudian sidang berikutnya jawaban lagi dari mereka ya, duplik. Terus kemudian sidang berikutnya baru saksi Januari. Saksi itu kemungkinan bulan Januari ya, tanggal 4 kalau nggak salah ya, 4 Januari itu. Nanti saya cek lagi. Saksinya siapa? Kalau dari pihak Iris? Saksinya dari keluarganya Mbak Iris ya. Jadi ada dari keluarga yang memang sih kalau untuk kasus perceraian itu saksi itu memang dianjurkan dari keluarga ya, karena memang yang mengetahui persis ya masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu. Amar Zoninya juga ngajuin saksi nggak? Saya belum tahu ya, karena tapi dikasih kesempatan oleh majelis hakim, jadi kedua belah pihak itu boleh mengajukan saksi ya, karena mendirikan dalil masing-masing kan. Jadi pihaknya tergugat sendiri kemungkinan juga akan membawa saksi gitu, seperti itu. Bu, artinya hak asuh anak penuh ke Ibel. Nah, kalau secara undang-undang memang kalau anak masih usianya di bawah 13 tahun ya, ini harusnya memang sama ibunya secara otomatis ya. Tetapi memang Mbak Iris, kenapa Mbak Iris ingin menetapkan hak asuh anak kepada beliau? Karena ini bagian dari anak-anak memang tinggalnya bersama Mbak Iris, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ini sebagai kemudahan nanti untuk administrasi ya, untuk sekolahnya ya, atau untuk bikin administrasi yang lain, karena memang harus ada penetapan hak asuh anak ya ketika ada suami istri yang melakukan perceraian gitu, seperti itu. Itu sebenarnya ketika Amar ditangkap untuk ketiga kalinya, Iris reaksinya gimana? Terkejut apa udah biasa aja? Nah saya belum ketemu lagi ya, belum ketemu secara langsung ya. Jadi memang ini berita pun saya baru tahunya dari tim manajemennya aja gitu ya. Jadi memang Mbak Iris sendiri belum menyampaikan ya secara langsung terkait bagaimana sikapnya. Tapi yang pasti sih Mbak Iris menyerahkan ini kepada proses hukum gitu. Seperti itu ya, silakan aja ya, karena ini kan udah berjalan ya proses hukumnya gitu. Kira-kira akan jenguk nggak sih Bu? Nah itu saya belum tahu ya yang kayak gitu. Terus selama di Lido, Iris pernah jenguk nggak sih Bu waktu itu? Nggak tahu ya saya, pernah deh, kayak pernah ya, pernah sekali. Bu, fakta soal penangkapan Amar yang sekarang ini akan diungkapkan juga di sidang cerai untuk menguatkan gugatan dan juga Nah nanti ya tergantung dari jawaban ya, dari jawabannya pihak tergugat. Kalau misalnya nanti ada bantahan dalil-dalil, kami bisa saja sih nanti di dalam replik kami memasukkan ya adanya fakta baru tertangkapnya tergugat ya untuk kasus yang sama dengan alasan perceraian yang sudah kami ajukan gitu. Oke, dari bulan Maret Ibel tidak bersama lagi sama Amar. Pernah tidak pas ribut mengucapkan kalimat talak? Kalau itu sih saya nggak tahu ya, karena memang ributnya kan saya nggak tahu ya. Karena itu mereka ya yang menjalani ya. Jadi memang saya tidak mengetahui secara pasti ya apakah ada talak atau tidak gitu ya, seperti itu. Tapi sampai sejak perceraian bergulir memang tidak ada sih pengucapan talak dari bergulirnya ini ya. Gitu. Oke, aman. Kuasa hukum Iris Bella, Nurul Amalia mengungkapkan fakta terbaru terkait rumah tangga kliennya dengan Amar Zoni. Nurul Amalia mengatakan bahwa kliennya sudah pisah rumah dengan Amar Zoni sejak bulan Maret.
Di mana bulan itu sama saat Amar tertangkap narkoba untuk kedua kalinya. Kalau Mbak Iris pisah rumah sudah lama. Sejak Maret, ini hampir 8 atau 9 bulan, ujar Nurul Amalia di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Dengan begitu, Nurul Amalia mengatakan sejak saat itu Iris Bella sudah tidak pernah mengetahui aktivitas Amar Zoni lagi. Aktris berusia 27 tahun itu baru mengetahui kabar Amar ketika suaminya berkunjung untuk bertemu dengan anak-anaknya. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu. Ketika keluar dari penahanan sampai sekarang, nggak tahu. Suami datang ke rumah untuk anak-anak, sambung Nurul. Kendati demikian, tak ada pembicaraan terkait perceraian. Kalau itu saya gak tahu karena ributnya kan mereka, yang tahu mereka dan jalanin. Saya gak tahu secara pasti apakah ada talak atau tidak. Sejak perceraian bergulir sih gak ada ya ucapan talak, pungkas Nurul. Hasil sidang hari ini. Ya, kalau untuk sidang hari ini kan dikasih waktu ya, batas waktu sampai pukul 2 untuk upload ya, upload jawaban dari tergugat. Karena ini sidangnya dengan menggunakan sistem e-court, jadi para pihak memang tidak hadir ke ruang persidangan, tetapi kehadirannya itu melalui e-court dan nanti pihak tergugat agendanya adalah hari ini memberikan jawaban, gitu, seperti itu. Dan ditunggu sampai nanti pukul 2 siang, gitu, seperti itu. Kalau boleh dijelaskan awal mulanya Mbak Iris tuh akhirnya bulat untuk bercerai dan alasannya itu apa sih, Bu? Ya, karena ini kan sebenarnya saya memahami ya, perasaan Mbak Iris ini kan bukan suatu keputusan yang mudah ya untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Karena memang ini melalui keputusan yang panjang dan pemikiran yang mendalam, karena terlihat dari beberapa kali kami juga sudah perbaharuan surat kuasa sampai 2 kali ya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau juga dalam kondisi memang keputusan ini berat gitu untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, adapun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba itu, dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian gitu, seperti itu. Tapi ada Terlebih lagi yang perubahan ketiga, tidak? Ketiga, ketika sudah memaafkan, sudah bebas lagi, Iris mencoba untuk memaafkan tidak bisa? Kan sempat jalan bersama juga tuh. Nah, kalau untuk hubungan, memang hubungan mereka secara, karena ada anak-anak ya, hubungan sebagai ayah dan ibu ya, yang ingin mengasuh bersama anak-anak itu hubungannya baik. Tetapi kalau terkait dengan alasan perceraian itu memang sudah keputusan Mbak Iris ya, keputusan Mbak Iris yang lahir dari dirinya sendiri gitu, melalui proses ya dari berdoa ya, minta petunjuk pada Allah, dan ini adalah bagian dari keputusannya Mbak Iris sendiri gitu, bukan atas desakan dari pihak manapun, bukan atas keputusan atau motivasi dari keluarga, itu nggak ada, memang murni dari Mbak Iris sendiri yang memang ingin mengajukan perceraian terhadap suaminya gitu. Selain yang pranikah melakukan narkoba lagi bakal bercerai gitu, perjanjian. Nah, itu tidak ada di dalam gugatan ya, dan juga Mbak Iris nggak menyampaikan terkait narkoba itu ya, karena memang Mbak Iris sendiri secara pasti mengetahuinya pas ketika ditangkap setelah pernikahan itu terjadi ya, ditangkap kemudian ditahan dan ada putusan dari pengadilan negeri seperti itu. Jadi sebelumnya saya pikir saya juga nggak tahu ya, karena memang Mbak Iris sendiri memang tidak menyampaikan sampai jauh sebelum itu gitu. Jadi hanya ketika setelah ada fakta kejadian ya, bahwa suaminya menggunakan narkoba itu ya, kemudian ini yang membuat beliau mantap ya untuk mengajukan perceraian pada saat itu ya. Selain narkoba, mungkin kayak orang ketiga kan banyak juga ada kayak chat yang beredar dia sama perempuan lain gitu. Nah, itu terkait alasan-alasan lainnya. Kalau itu tidak ada yang untuk pihak ketiga, dan alasan-alasan lainnya saya tidak bisa membahas ya secara rinci karena itu bagian dari privasinya Mbak Iris ya, dan itu juga bagian dari kita menghormati sidang secara tertutup ya, jadi memang tidak dibuka secara umum persidangannya. Kalau dalam gugatan selain perceraian apa aja, kayak hak asuh anak atau harta bersama? Di dalam gugatan kita juga kami juga memasukkan ya terkait dengan hak asuh anak dan juga penetapan untuk nafkah ya, nafkah anak yang ini akan menjadi tanggung jawab dari ayahnya gitu.
Kalau boleh tahu nominal besarnya apakah? Untuk nominal, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan ya secara terperinci, tapi memang itu ada karena memang untuk tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak itu memang boleh sekalian ya. Jadi memang ada undang-undang juga yang mengatur terkait itu. Puluhan atau Nggak bisa saya sampaikan ya secara mendetail karena itu memang bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum tadi. Gitu. Harta gono ini masuk nggak Bu? Harta bersama di sini Mbak Iris tidak menuntut harta bersama ya. Mbak Iris juga tidak pernah mempermasalahkan harta selama perkawinan ya. Jadi memang tidak ada. Kalau memang mempermasalahkan pasti ada di gugatan itu, tapi tidak ada di PT Tumput, tidak ada. Hanya gugatan perceraian, kemudian hak asuh anak dan kemudian nafkah anak. Gitu. Mereka punya perjanjian pranikah tidak? Oh tidak ada ya, karena memang Mbak Iris tidak pernah menyampaikan ya sebelum mengajukan gugatan ketika bertemu dengan kami tidak pernah menyampaikan ada itu. Mbak Iris tidak pernah menuntut soal itu ya. Jadi ini salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah yang seperti masyarakat Indonesia tahu ya, memahami itu ya, situasinya adalah karena memang ada masalah penggunaan narkoba itu gitu. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nafkah dan lain-lain nggak ada. Bu, ini kan pemberitanya Ahmad ditangkap di salah satu apartemen. Itu sudah berapa lama mereka pisah rumah? Kalau Mbak Iris sendiri pisah rumahnya sudah lama ya, sejak bulan Maret ya. Bulan Maret ini udah hampir 8 bulan ya, atau 9 bulan ya. Jadi memang mereka sudah tidak satu rumah. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu ya. Aktivitas ketika keluar dari penahanan ya sampai hari ini ya, Mbak Iris tidak tahu sama sekali. Mbak Iris hanya tahunya ketika suaminya datang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anak itu aja. Jadi komunikasinya untuk fokus dalam mengasuh anak secara bersama-sama. Jadi berarti kan Maret itu kan ditangkap. Berarti Maret itu pada saat Amar ditangkap langsung pisah rumah atau memang Sebelumnya sudah pisah rumah? Sebelumnya sih saya kayak nggak ada ya. Jadi memang bulan Maret itu memang mereka sejak ditangkapnya suaminya ya itu memang sudah terjadi ya, sudah tidak bertemu lagi seperti itu. Kecuali memang mungkin penjengukan ya itu. Iris konsultasi ke ibunya bulan apa Bu? Itu udah lama sekali ya. Jadi sudah sangat lama ya. Jadi ini kan menunggu keputusan Mbak Iris ya. Jadi Mbak Iris juga memikirkan ya. Bahkan kita sampai 2 kali membuat surat kuasa ya perbaharuan karena sudah lama. Sebenarnya harus diperbaharui lagi surat kuasanya. Karena memang kalau mau menggugat kan harus yang terbaru. Jadi tidak bisa menggunakan surat kuasa yang lama. Dan ini keputusan yang panjang. Jadi Mbak Iris sendiri baru memantapkan itu pas ya akan memasukkan gugatan ya ke pengadilan agama. Nanti pada saat Amar di penjara pun sudah ada keinginan dari Ibel buat cerai aja dari Amar. Waktu itu kayaknya belum ya, misalnya belum ada ya, maksudnya belum sampai ke situ ya. Jadi karena kita ketemuannya juga ya sudah lama sih sebenarnya. Jadi bukan karena itu, tapi memang itu menjadi alasan ya. Tetapi ya pas ditangkap itu memang belum. Kan Amar baru 2 bulan nih bebas dari penjara. Maksudnya durasi lamanya itu seberapa lama? Agustus kah konsultasinya atau enggak Agustus? Tadi terakhir aja pas pisah rumah aja bulan Maret itu ya. Nah, Maret Pas ditangkap. Iya, pas ditangkap bulan Maret itu. Berarti pada saat Maret itu Amar di penjara, berarti ini sudah ada omongan dong kalau misalnya dia mau pisah sama Amar. Ya itulah sekitar bulan Maret ketika mereka pisah rumah, berarti otomatis memang sudah tidak ada ini lagi ya, komunikasi yang terjalin untuk itu ya. Bu, apartemen yang tempat Amar tinggal sekarang itu apartemen bersama apa apartemen Amar? Nah, saya nggak tahu ya, karena memang tidak ada data terkait harta bersama, karena tidak ada dalam gugatan. Saya nggak tahu kalau itu kepemilikannya milik siapa ya, karena memang Mbak Iris sendiri tidak pernah menyampaikan terkait aset itu ya. Bu, ini kan baru kemarin ketangkap lagi untuk yang ketiga kalinya. Ada penyampaian nggak dari Iris Bel terkait tanggapan Iris? Kalau Mbak Iris sendiri sih menyerahkan ini pada proses hukum aja ya, karena memang ini kan sudah ditangkap ya, sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mbak Iris menyerahkan saja kepada proses hukum itu. Ini menjadi makin mantap nggak sih untuk Mbak Iris tuh bercerai dan pengen cepet-cepet untuk cerai juga proses? Kalau mantap karena dari awal sendiri memang dengan alasan pernah ada penggunaan narkoba ya, memang itu sudah menjadi keputusan ya bagi Mbak Iris ya, keputusan yang panjang yang dipikirkan secara mendalam dan akhirnya memang memutuskan untuk bercerai, salah satunya karena alasan itu. Bu, setelah Amar tertangkap ini yang ketiga kalinya menjadi penghalang nggak sih untuk proses perceraian ini sendiri? Ya, kalau di proses persidangan sendiri itu tidak ya, karena memang tergugat memang sudah menandatangani surat kuasa itu jauh ya sebelum ditangkap ya.
dan itu sudah ada jadwal sidang juga. Jadi kan karena sudah ada kuasa hukum, jadi cukup kuasa hukumnya saja yang mewakili karena memang tidak ada perintah lagi para pihak prinsipal untuk hadir ke persidangan gitu. Jadi cukup diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Bu, ini kan udah 3 kali Amar narkoba. Iris ada kepikiran buat mungkin nggak membolehin Amar buat ketemu anaknya karena masalah ini terulang lagi. Nah kalau sampai terakhir ya, jadi Mbak Iris itu membuka ruang seluas-luasnya ya untuk suaminya sebagai ayah dari anak-anaknya untuk bertemu gitu, berkomunikasi, tidak ada batasan sama sekali. Dan terakhir karena memang sudah ditahan, jadi agak susah ya, mungkin nggak ketemu anak dulu gitu ya, seperti itu. Terakhir komunikasi sama Iris sama ibu apa Bu yang membahas apa Bu? Terakhir sih karena kita akan persiapan persidangan ya untuk jawaban ini gitu kan. Jadi Mbak Iris wajarlah menanyakan nanti kira-kira persidangan berikutnya seperti apa. Jadi terakhir ada komunikasi terkait itu dan persiapan untuk pembuktian ya, saksi-saksi dan juga pembuktian surat. Jadi bahasan kita masalah itu. Bagian itunya ya, apakah Mbak Iris sudah tahunya sejak kapan saya nggak tahu. Tetapi memang menjadi bagian dari alasan perceraian, salah satunya adalah karena sudah menggunakan narkoba dan tertangkap ya di bulan Maret itu gitu, seperti itu. Itu menjadi alasan. Pernah tidak Bu Ibel memergoki Amar di rumah pakai narkoba? Oh itu nggak tahu ya, kayaknya nggak pernah sih ya kalau Mbak Iris sendiri. Anak-anak gimana Mbak? Kalau anak-anak sih karena memang Mbak Iris memberikan ruang yang cukup luas ya kepada pihak tergugat untuk selalu bertemu dengan anak, jadi tidak ada membatasi sama sekali. Bahkan masih ketemu terakhir itu hari Minggu ya, masih ada ketemuan dengan anaknya ya. Jadi Mbak Iris memberikan ruang ya, mau main, mau komunikasi dengan anak itu bebas aja gitu, nggak ada batasan ya dari Mbak Iris sendiri gitu, seperti itu. Terkait sidang kelanjutannya akan ada saksi dan pembuktian itu tanggal berapa? Nanti hari ini kan jawaban ya, nanti seminggu lagi itu jawaban dari kami ya atas jawaban hari ini dari tergugat. Nah kemudian sidang berikutnya jawaban lagi dari mereka ya, duplik. Terus kemudian sidang berikutnya baru saksi Januari. Saksi itu kemungkinan bulan Januari ya, tanggal 4 kalau nggak salah ya, 4 Januari itu. Nanti saya cek lagi. Saksinya siapa? Kalau dari pihak Iris? Saksinya dari keluarganya Mbak Iris ya. Jadi ada dari keluarga yang memang sih kalau untuk kasus perceraian itu saksi itu memang dianjurkan dari keluarga ya, karena memang yang mengetahui persis ya masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu. Amar Zoninya juga ngajuin saksi nggak? Saya belum tahu ya, karena tapi dikasih kesempatan oleh majelis hakim, jadi kedua belah pihak itu boleh mengajukan saksi ya, karena mendirikan dalil masing-masing kan, jadi pihaknya tergugat sendiri kemungkinan juga akan membawa saksi gitu, seperti itu. Bu, artinya hak asuh anak penuh ke Ibel. Nah, kalau secara undang-undang memang kalau anak masih usianya di bawah 13 tahun ya, ini harusnya memang sama ibunya secara otomatis ya. Tetapi memang Mbak Iris, kenapa Mbak Iris ingin menetapkan hak asuh anak kepada beliau? Karena ini bagian dari anak-anak memang tinggalnya bersama Mbak Iris, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ini sebagai kemudahan nanti untuk administrasi ya, untuk sekolahnya ya, atau untuk bikin administrasi yang lain, karena memang harus ada penetapan hak asuh anak ya ketika ada suami istri yang melakukan perceraian gitu, seperti itu. Itu sebenarnya ketika Amar ditangkap untuk ketiga kalinya, Iris reaksinya gimana? Terkejut apa udah biasa aja? Nah saya belum ketemu lagi ya, belum ketemu secara langsung ya. Jadi memang ini berita pun saya baru tahunya dari tim manajemennya aja gitu ya. Jadi memang Mbak Iris sendiri belum menyampaikan ya secara langsung terkait bagaimana sikapnya, tapi yang pasti sih Mbak Iris menyerahkan ini kepada proses hukum gitu. Seperti itu ya, silakan aja ya, karena ini kan udah berjalan ya proses hukumnya gitu. Kira-kira akan jenguk nggak sih Bu? Nah itu saya belum tahu ya yang kayak gitu. Terus selama di Lido Iris pernah jenguk nggak sih Bu waktu itu? Nggak tahu ya saya, pernah sekali. Bu, fakta soal penangkapan Amar yang sekarang ini akan diungkapkan juga di sidang cerai untuk memuatkan gugatan dan juga soal asuhan. Nah nanti ya tergantung dari jawaban ya, dari jawabannya pihak tergugat. Kalau misalnya nanti ada bantahan dalil-dalil, kami bisa saja sih nanti di dalam replik kami memasukkan ya adanya fakta baru tertangkapnya tergugat ya untuk kasus yang sama dengan alasan perceraian yang sudah kami ajukan gitu. Oke, dari bulan Maret Ibel tidak bersama lagi sama Amar. Pernah tidak pas ribut mengucapkan kalimat talak? Kalau itu sih saya nggak tahu ya, karena memang ributnya kan saya nggak tahu ya. Karena itu mereka ya yang menjalani ya. Jadi memang saya tidak mengetahui secara pasti ya apakah ada talak atau tidak gitu ya, seperti itu. Tapi sampai sejak perceraian bergulir memang tidak ada sih pengucapan talak dari bergulirnya ini ya. Gitu. Oke, aman.
Kuasa hukum Iris Bella, Nurul Amalia mengungkapkan fakta terbaru terkait rumah tangga kliennya dengan Amar Zoni. Nurul Amalia mengatakan bahwa kliennya sudah pisah rumah dengan Amar Zoni sejak bulan Maret. Di mana bulan itu sama saat Amar tertangkap narkoba untuk kedua kalinya. Kalau Mbak Iris pisah rumah sudah lama. Sejak Maret, ini hampir 8 atau 9 bulan, ujar Nurul Amalia di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Dengan begitu, Nurul Amalia mengatakan sejak saat itu Iris Bella sudah tidak pernah mengetahui aktivitas Amar Zoni lagi. Aktris berusia 27 tahun itu baru mengetahui kabar Amar ketika suaminya berkunjung untuk bertemu dengan anak-anaknya. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu. Ketika keluar dari penahanan sampai sekarang, nggak tahu. Suami datang ke rumah untuk anak-anak, sambung Nurul. Kendati demikian, tak ada pembicaraan terkait perceraian. Kalau itu saya nggak tahu karena ributnya kan mereka, yang tahu mereka dan jalanin. Saya gak tahu secara pasti apakah ada talak atau tidak. Sejak perceraian bergulir sih gak ada ya ucapan talak, pungkas Nurul. Hasil sidang hari ini Ya, kalau untuk sidang hari ini kan dikasih waktu ya, batas waktu sampai pukul 2 untuk upload ya, upload jawaban dari tergugat. Karena ini sidangnya dengan menggunakan sistem e-court, jadi para pihak memang tidak hadir ke ruang persidangan, tetapi kehadirannya itu melalui e-court dan nanti pihak tergugat agendanya adalah hari ini memberikan jawaban gitu, seperti itu, dan ditunggu sampai nanti pukul 2 siang gitu, seperti itu. Kalau boleh dijelaskan awal mulanya Mbak Iris tuh akhirnya bulat untuk bercerai dan alasannya itu apa sih Bu? Ya, karena ini kan sebenarnya saya memahami ya, perasaan Mbak Iris ini kan bukan suatu keputusan yang mudah ya untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Karena memang ini melalui keputusan yang panjang dan pemikiran yang mendalam, karena terlihat dari beberapa kali kami juga sudah perbaharuan surat kuasa sampai 2 kali ya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau juga dalam kondisi memang keputusan ini berat gitu untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, adapun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba itu, dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian gitu, seperti itu. Tapi ada Terlebih lagi yang perubahan ketiga, tidak? Ketiga, ketika sudah memaafkan, sudah bebas lagi, Iris mencoba untuk memaafkan tidak bisa? Kan sempat jalan bersama juga tuh. Nah, kalau untuk hubungan, memang hubungan mereka secara, karena ada anak-anak ya, hubungan sebagai ayah dan ibu ya, yang ingin mengasuh bersama anak-anak itu hubungannya baik. Tetapi kalau terkait dengan alasan perceraian itu memang sudah keputusan Mbak Iris ya, keputusan Mbak Iris yang lahir dari dirinya sendiri gitu, melalui proses ya dari berdoa ya, minta petunjuk pada Allah, dan ini adalah bagian dari keputusannya Mbak Iris sendiri gitu, bukan atas desakan dari pihak manapun, bukan atas keputusan atau motivasi dari keluarga, itu nggak ada, memang murni dari Mbak Iris sendiri yang memang ingin mengajukan perceraian terhadap suaminya gitu. Selain melakukan narkoba lagi bakal bercerai gitu, perjanjian. Nah, itu tidak ada di dalam gugatan ya, dan juga Mbak Iris nggak menyampaikan terkait narkoba itu ya, karena memang Mbak Iris sendiri secara pasti mengetahuinya pas ketika ditangkap setelah pernikahan itu terjadi ya, ditangkap kemudian ditahan dan ada putusan dari pengadilan negeri seperti itu. Jadi sebelumnya saya pikir saya juga nggak tahu ya, karena memang Mbak Iris sendiri memang tidak menyampaikan sampai jauh sebelum itu gitu. Jadi hanya ketika setelah ada fakta kejadian ya, bahwa suaminya menggunakan narkoba itu ya, kemudian ini yang membuat beliau mantap ya untuk mengajukan perceraian pada saat itu ya. Selain narkoba, mungkin kayak orang ketiga kan banyak juga ada kayak chat yang beredar dia sama perempuan lain gitu. Nah, itu terkait alasan-alasan lainnya. Kalau itu tidak ada yang untuk pihak ketiga, dan alasan-alasan lainnya saya tidak bisa membahas ya secara rinci karena itu bagian dari privasinya Mbak Iris ya, dan itu juga bagian dari kita menghormati sidang secara tertutup ya, jadi memang tidak dibuka secara umum persidangannya. Kalau dalam gugatan selain perceraian apa aja, kayak hak asuh anak atau harta bersama? Di dalam gugatan kita juga kami juga memasukkan ya terkait dengan hak asuh anak dan juga penetapan untuk nafkah ya.
nafkah anak yang ini akan menjadi tanggung jawab dari ayahnya gitu. Kalau boleh tahu nominal besarnya nafkah? Untuk nominal, mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa menyampaikan ya secara terperinci, tapi memang itu ada karena memang untuk tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak itu memang boleh sekalian ya. Jadi memang ada undang-undang juga yang mengatur terkait itu. Puluhan atau Nggak bisa saya sampaikan ya secara mendetail karena itu memang bagian dari persidangan yang tertutup untuk umum tadi. Gitu. Harta gono ini masuk nggak Bu? Harta bersama di sini Mbak Iris tidak menuntut harta bersama ya. Mbak Iris juga tidak pernah mempermasalahkan harta selama perkawinan ya. Jadi memang tidak ada. Kalau memang mempermasalahkan pasti ada di gugatan itu, tapi tidak ada di PT Tumput, tidak ada. Hanya gugatan perceraian, kemudian hak asuh anak dan kemudian nafkah anak. Gitu. Mereka punya perjanjian pranikah tidak? Oh tidak ada ya, karena memang Mbak Iris tidak pernah menyampaikan ya sebelum mengajukan gugatan ketika bertemu dengan kami tidak pernah menyampaikan ada itu. Mbak Iris tidak pernah menuntut soal itu ya. Jadi ini salah satunya yang bisa saya sampaikan adalah yang seperti masyarakat Indonesia tahu ya, memahami itu ya, situasinya adalah karena memang ada masalah penggunaan narkoba itu gitu. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nafkah dan lain-lain nggak ada. Gitu. Bu, ini kan pemberitanya Ahmad ditangkap di salah satu apartemen. Itu sudah berapa lama mereka pisah rumah? Kalau Mbak Iris sendiri pisah rumahnya sudah lama ya, sejak bulan Maret ya. Bulan Maret ini udah hampir 8 bulan ya, atau 9 bulan ya. Jadi memang mereka sudah tidak satu rumah. Jadi terkait aktivitas yang dilakukan oleh suaminya, Mbak Iris sama sekali nggak tahu ya. Aktivitas ketika keluar dari penahanan ya sampai hari ini ya, Mbak Iris tidak tahu sama sekali. Mbak Iris hanya tahunya ketika suaminya datang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anak itu aja. Jadi komunikasinya untuk fokus dalam mengasuh anak secara bersama-sama. Jadi semenjak kan Maret itu kan ditangkap. Berarti Maret itu pada saat Amar ditangkap langsung pisah rumah atau memang sebelumnya sudah pisah rumah? Sebelumnya sih saya kayak nggak ada ya. Jadi memang bulan Maret itu memang mereka sejak ditangkapnya suaminya ya itu memang sudah terjadi ya, sudah tidak bertemu lagi seperti itu. Kecuali memang mungkin penjengukan ya gitu. Iris konsultasi ke ibunya bulan apa Bu? Itu udah lama sekali ya. Jadi sudah sangat lama ya. Jadi ini kan menunggu keputusan Mbak Iris ya. Jadi Mbak Iris juga memikirkan ya. Bahkan kita sampai 2 kali membuat surat kuasa ya perbaharuan karena sudah lama. Sebenarnya harus diperbaharui lagi surat kuasanya. Karena memang kalau mau menggugat kan harus yang terbaru. Jadi tidak bisa menggunakan surat kuasa yang lama. Dan ini keputusan yang panjang. Jadi Mbak Iris sendiri baru memantapkan itu pas ya akan memasuk